Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan seluruh pujian-pujian kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada hari ini, siang ini, kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita dari Suratul Baqarah ayat 239. Ayat yang kita baca tadi, jamaah sekalian, bapak-bapak saudara, adalah ayat yang masih ada kaitannya ya dengan ayat sebelumnya. Ayat 238, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat tersebut adalah ayat yang menegaskan tentang kuatnya perintah menegakkan sholat 5 waktu. Allah Ta'ala, bapak-bapak dan saudara, membagi-bagi ya, tuntunannya itu menjadi tingkatan-tingkatan yang menunjukkan pentingnya masing-masing amal tersebut di sisi Allah. Yang paling tinggi itu namanya fardu ain. Kata ain itu artinya jiwa. Jadi selama Anda punya jiwa, maka Anda kena dengan perintah itu. Contoh fardu ain adalah sholat 5 waktu. Karena itu tidak bisa diwakilkan. Yang namanya fardu ain tidak bisa diwakilkan. Karena selama Anda masih memiliki nyawa ya, dan memenuhi syaratnya, maka tidak ada seorang pun yang boleh menggantikan Anda untuk menunaikan kewajiban itu. Itu namanya fardu ain. Kalau kita lihat bapak-bapak dan saudara-saudara, maka rukun-rukun Islam ya, bagi siapapun yang sudah memenuhi syaratnya, itu semua fardu ain. Bersyahadat nggak boleh diwakilkan ya. Sholat 5 waktu juga tidak boleh diwakilkan. Puasa Ramadan sama juga bagi yang memenuhi syaratnya. Menunaikan zakat juga tidak bisa bagi yang memang sudah jatuh kepadanya kewajiban berzakat. Demikian juga menunaikan haji ke Baitullah. Itu namanya fardu ain paling tinggi. Lalu di bawah fardu ain itu ada namanya fardu kifayah. Fardu tapi kifayah. Arti kifayah itu dicukupkan. Maksudnya adalah idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Kalau sebagian sudah menunaikan, maka gugur kewajiban dari sebagian yang lain. Fardu kifayah ini, bapak-bapak saudara sekalian, memang dia di bawah fardu ain dari sisi urgensinya ya, dari sisi kewajibannya. Karena kalau sebagian sudah menunaikan, maka tidak lagi wajib bagi yang lain. Tetapi ya, dari sisi kemajuan kehidupan dan terwujudnya hafid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, fardu kifayah ini tidak kalah pentingnya dibanding fardu ain. Apa contoh fardu kifayah? Menguasai ilmu pengetahuan dalam kadar yang cukup untuk keperluan umat Islam. Contoh, belajar ilmu kedokteran itu fardu ain ya. Maka harus ada dokter di suatu daerah yang di situ ada umat Islam dalam jumlah yang cukup untuk menunaikan kepentingan umat Islam di situ. Karena itu kalau ada dokter ketemu kita di jalan, teman-teman kita itu
ya, dokter-dokter, apalagi yang muslim, banyak-banyak terima kasih bapak-bapak, karena dia sudah memfardu kifayahkan kita. Kalau di suatu daerah, di satu umat itu tidak terdapat dokter dalam jumlah yang cukup, ya, untuk menunaikan kepentingan umat Islam, maka semuanya berdosa. Jadi kalau ada dokter itu jangan didemo dia, syukur ada fardu ainnya, ya. Demikian juga kalau ada polisi, ada tentara, itu fardu kifayah. Ada fardu kifayah di situ, karena menjaga keamanan itu wajib, ya. Dalam jumlah orang yang menegakkannya itu bisa menjaga kita semua. Nah, jadi kalau ada polisi, terima kasih sama dia, dia menunaikan fardu kifayah untuk kita semua. Ya kalau memang ada hal-hal yang keliru, yang salah, itu urusan yang lain, ya. Tapi fungsi utamanya, fungsi pokoknya itu fardu kifayah. Demikian pula semua Pak, tentara itu juga menunaikan fardu kifayah, karena wajib ada tentara yang menjaga, ya, suatu daerah, suatu negara yang tinggal umat Islam di situ dalam jumlah yang cukup, yang membuat orang yang berniat tidak baik gak jadi melakukan niatnya itu. Jadi kalau ada tentara, terima kasih juga, dia fardu kifayah juga untuk kita semua, ya. Termasuk juga pemimpin-pemimpin kita, ya, ASN kita fardu, alhamdulillah. Pedagang juga, semua fungsi-fungsi itu adalah fardu kifayah, harus ada di dalam suatu masyarakat Islam, ya, agar masyarakat itu dapat menjalankan tugas-tugas, menunaikan tugas-tugas duniawi dan ukhrawinya dengan baik. Sekali lagi ini tentang fungsi, beda lagi kalau pelaksanaan. Kalau misalnya ada yang salah, ya sudah dihukum, tapi fungsinya itu penting. Makanya semarah-marah kita terhadap satu fungsi, jangan fungsi yang mau dihilangkan. Kalau fungsi itu dihilangkan, nanti kita salah semua, kita repot semua. Marah sama dokter karena misalnya biaya berobat mahal, jangan disuruh dokter bubar semua, nanti repot kita. Jadi yang kelirunya itu yang dirapikan, yang salahnya itu yang diluruskan, bukan fungsinya itu yang dihilangkan. Marah sama pemimpin, jangan dibubarkan negara. Kalau negara dibubarkan, tidak ada riayatul maslahah, tidak ada yang menjadi imaratul ummah, riayatul ummah. Contoh, sekarang kita lihat di Nepal itu, ya, di Nepal itu dia marah dengan pemerintahnya, tapi kemarahan itu mewujud berlebihan sampai akhirnya negara itu sendiri yang terancam hancur. Itu nggak boleh. Jangan kesalahan orang per orang menyebabkan satu bangunan yang menjaga kemaslahatan kita semua itu justru terancam. Nah, itu fardu kifayah. Di bawahnya itu baru sunnah, fardu ain, fardu kifayah, sunnah. Nah, sunnah itu yang menyempurnakan, ya, sunnah itu yang menyempurnakan. Apa itu yang menyempurnakan? Ya rawatib kita, tahajud kita, duha kita, sedekah kita lebih daripada yang diwajibkan, itu semua sunnah. Mana yang lebih penting dalam, coba ya perhatikan ya, dari apa yang saya sampaikan, mana yang lebih penting, ya? Kita umat ini, ya, masih ada fardu kifayahnya, ya, tetapi sunnahnya kurang dibanding ada sunnahnya tapi fardu kifayahnya hilang. Nah, mana yang lebih penting? Yang lebih penting jaga fardu kifayahnya, jaga fardu kifayahnya. Maka boleh saja suatu ketika, katakanlah misalnya orang yang menjalankan sholat duha itu berkurang jumlahnya, orang yang menjalankan sedekah itu berkurang jumlahnya, atau bahkan mungkin tiba-tiba tidak ada. Yang sunnah itu boleh saja suatu ketika misalnya dia tiba-tiba tidak ada, tapi yang fardu kifayah jangan sampai tidak ada.
Jadi boleh saja masjid kita kosong dari orang yang menjalankan sholat tahajud, tetapi tetap kita harus punya pemimpin, karena itu fardu kifayah kita. Paham bapak-bapak ya? Fardu ain, fardu kifayah dengan sunnah. Jangan atas nama sunnah kemudian yang fardu kifayah kita mau rusak, nggak boleh. Jangan atas nama sesuatu yang sifatnya menyempurnakan, yang pokok-pokok kita mau hilangkan, nggak boleh. Jadi itulah cara di dalam Al-Quran menjelaskan, termasuk di ayat yang ke-238, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini menunjukkan bahwa fardu yang namanya sholat itu adalah fardu ain yang wajib untuk dijaga dalam keadaan apapun. Nah, kemudian di ayat 239 ini ada penjelasan ya, dalam kasus-kasus tertentu. Apa itu? Fa in khiftum, kalau kalian sedang berada dalam keadaan takut. Apa maksudnya keadaan takut? Dalam keadaan perang. Kita lagi perang ini, tapi masuk waktu sholat, gimana? Apakah kita akan menetapkan sholat itu persis seperti keadaan aman? Nah, misalnya ya, contoh yang konkret, harus menghadap kiblat pada saat di tengah medan perang ya, yang namanya medan perang apalagi zaman dulu itu kan saling kejar ya, naik kuda ke atas bukit, ngejar, manah, berbalik dan seterusnya, bergerak terus gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu, ketika ada keadaan yang tidak normal, khususnya saat menghadapi musuh dalam pertempuran, fa in khiftum, kata Allah, farijalan aw rukbana, maka kamu boleh sholat, mau berjalan kaki ya, mau di atas kendaraan ya, bahkan dengan keadaan yang khusus, yaitu tidak menghadap kiblat dalam sholatul khauf, itu boleh ya, tapi tetap sholat. Nah, jadi di sini ayat 239 ini tidak menggugurkan kewajiban sholat yang merupakan fardu ain, tetapi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena itu dalam penjelasan dari para ulama di kitab-kitab fikih ya, itu disebutkan bahwa istiqbalul qiblati syartun min syuruti sihhatis sholati illa fil halatain, bahwa menghadap kiblat itu adalah syarat dari sahnya sholat kita kecuali dalam dua keadaan, yaitu dalam sholatul khauf dan pada saat melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, kalau itu semua ulama sepakat itu tidak merupakan syarat sahnya sholat. Artinya apa? Kalau sholatul khauf boleh nggak usah menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah di atas kendaraan juga boleh tidak menghadap kiblat. Dan dalam keadaan yang lebih rileks. Kalau dalam keadaan normal wajib berdiri bagi yang sehat. Kalau sholat sunnah walaupun sehat dia nggak wajib berdiri. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara mau bepergian kemana-mana, eman-eman tidak berwudu, ambil saja air wudu. Misalnya dari Mataram mau ke Lombok Timur, atau dari apalagi lebih jauh lagi misalnya ya, misalnya di Jawa, tinggal dari Jakarta mau ke Bandung, eman-eman tidak berwudu, ambil air wudu, lalu duduk di mobil, sholat saja sholat sunnah. Anda tidak perlu menghadap kiblat, sholat aja sambil duduk, sholat aja. Mau sholat duha 2 rakaat, sholat duha 4 rakaat, daripada mantengin medsos terus sampai berjam-jam, kan mendingan begitu. Selama Anda di perjalanan, Allah bukakan kesempatan untuk sebanyak-banyaknya sholat sunnah, baik itu sholat sunnah bil munasabah atau bil itlaq. Sholat sunnahnya itu karena ada sebab, misalnya waktu tertentu yang namanya sholat duha ya, atau sholat setelah berwudu ya, atau sholat mutlak ya, pokoknya sholat sunnah aja. Usolli sunnah rakaatain lillahi ta'ala, ya Allah kau sholat sunnah 2 rakaat, sholat aja sambil duduk di mobil, di kereta api, di bis ya, itu boleh kata para ulama. Nah, bapak-bapak saudara, ayat 239 ini memberikan dua makna kepada kita. Yang pertama bahwa wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, bahwa Allah tidak pernah membebani kita dalam beragama.
Jadi tidak ada namanya kita kesulitan. Begitu sampai pada titik kesulitan, ya, ada kaidah al-amru idza dhaqa ittasa'ah. Kalau sudah ada kesempitan, maka agama akan melapangkan. Kalau ada kesulitan, maka akan datang kemudahan. Itu kaidah Islam. Jadi tidak pernah ada keadaan yang tanpa solusi, yang betul-betul memberatkan. Selalu ada kemudahan dan alternatif. Itu satu. Yang kedua, bahwa kewajiban agama itu diberikan bukan untuk dipermainkan, tetapi untuk dilaksanakan. Bukan berarti ketika ada rukhsah itu berarti menggampangkan, tidak. Tapi itu memberikan justru, ya, pesan kepada kita bahwa dalam keadaan apapun Anda harus menunaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, ya, sesuai dengan kadar perintah itu. Faidza amintum, dan apabila engkau telah aman, ya, tadi potongan yang pertama dari ayat ini, fa in khiftum farijalan aw rukbana, kalau engkau dalam keadaan takut, salatul khauf, maka boleh dalam keadaan berjalan kaki, aw rukbana, atau keadaan menunggang, ya, atau berkendaraan. Fa idza amintum, ketika sudah hilang rasa takut itu, perangnya sudah selesai, maka kembali kepada keadaan normal. Apa itu keadaan normal? Fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka salatlah kalian sebagaimana Allah telah mengajarkan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Bapak-bapak saudara sekalian, bagian terakhir dari ayat ini, fa idza amintum fazkurullah, maka apabila sudah aman, fazkurullah, berzikirlah kepada Allah. Apa arti uzkurullah di sini? Semua ulama sepakat bahwa uzkurullah dalam ayat ini artinya menegakkan sholat. Jadi ayat ini salah satu dalil yang paling jelas, ya, bahwa zikir yang paling tinggi, ya, mengingat Allah yang paling konkret, itu bentuknya sholat. Karena itu jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan dirinya ahlul ma'rifat tapi nggak sholat, ya, itu orang bohong. Karena dalam Al-Quran, ya, ayat ini jelas, fazkurullaha, maka berzikirlah engkau kepada Allah. Dan semua sepakat yang dimaksudkan dengan zikir ini sholat. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Ya, dalam surah Toha juga disebutkan aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Maka para ulama mengatakan a'la anwa'i dzikr huwa shalah, yang paling tinggi dari zikir kepada Allah itu adalah menegakkan sholat. Jadi ini supaya tidak confuse, ya, ada orang sebagian mempersempit makna, ya, di dalam beragama. Dia mengatakan, ya kan agama itu adalah bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang baik, menjadi orang yang baik, bergaul yang baik, jujur, amanah, ya, bersilaturahim, menyapa orang dengan baik, tidak curang, tidak korupsi, tidak mencuri. Kan itu tujuan agama. Jadi ya sudah, kita jadi orang baik saja walaupun tidak sholat. Nah, kalau sudah baik ngapain sholat? Ada ungkapan seperti itu. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, ya perlu untuk kita ingatkan bahwa agama itu ada dua dimensinya. Yang dia sampaikan tadi itu adalah hablum minan nas, yang hablum minallahnya belum dia laksanakan. Hablum minan nas, sebaik-baik kita berhablum minan nas, tapi hablum minallahnya tidak ada, itu bukan sikap beragama yang baik. Kenapa? Karena yang pokok dalam agama itu adalah hablum minallah. Kan namanya agama itu petunjuk dari Allah. Bahkan berhablum minan nasnya juga adalah berdasarkan hablum minallah. Coba, ya, kalau Allah Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran, dari mana kita bisa tahu cara berhablum minan nas? Kan kita berhablum minan nas itu rujukannya juga Al-Quran. Misalnya Al-Quran mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil.
Sembahlah Allah, berbuat baik pada orang tua, kepada keluarga, kerabat, tetangga, orang-orang yang disebut semua. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata agama Al-Quran mengajarkan kita hablum minan nas kayak begini. Kemudian kita baca misalnya suratul Hujurat misalnya kan, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan suka cari kesalahan orang, jangan suka saling menggibah. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, jangan saling memanggil dengan panggilan yang di situ ada menghina orang. Itu kan cara-cara kita berhablum minan nas. Dari mana asal usulnya? Dari hablum minallah, yaitu dari Al-Quran, kitab suci. Jadi jangan sampai kita berpegang pada cabang tetapi meninggalkan pokok. Ini pohon besar, ya. Pokoknya itu adalah wahyu, ya. Cabang-cabangnya itu adalah hablum minan nas. Cara kita bersuami istri, cara kita bergaul, cara kita macam itu cabang semua. Masa kita mau bergantung sama cabang tapi melepaskan pokoknya? Nanti ada terbang, angin kencang dikit bisa patah tuh cabang itu. Tapi kalau Anda berpegang pada pokoknya, maka cabang-cabang itu juga akan berada dalam genggaman Anda. Jadi ada dua hal yang berbeda, ya. Beragama itu bukan sekedar menjadi orang yang baik dalam perilaku di dunia, bukan sekedar itu. Tapi beragama adalah bagaimana supaya kita menyadari kemakhlukan kita. Nih, kita makhluk nih, kita punya Tuhan. Sebagaimana kepada orang yang pernah berbuat baik di dunia kita merasa perlu berterima kasih, ya, maka apalagi kepada zat yang darinya semua nikmat, ya, rasanya tidak pernah cukup kita berterima kasih. Dan berterima kasih yang paling sederhana adalah dengan menegakkan sholat. Nah, jadi itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ayat 239, ya, yang mana tadi saya sudah sampaikan, ya. Di sini kita diajak untuk ayat 38 sebelumnya sama 39, kita diajak untuk memahami tingkatan-tingkatan perintah agama, dimulai dari fardu ainnya, fardu kifayahnya, kemudian yang sunnah-sunnahnya, baru kemudian yang mubah-mubahnya. Dan beragama yang baik adalah sesuai dengan tingkatan-tingkatan itu. Taqdimul aham fal aham, dahulukan apa yang utama, ya. Pastikan fardu ain kita tuntas, fardu kifayah kita tuntas, lengkapi dengan sunnah-sunnah, baru kemudian kita fokus pada yang mubah-mubah. Nah, kalau cara kita beragama seperti itu, kita pentingkan apa yang dipentingkan oleh Allah, kita prioritaskan apa yang diprioritaskan oleh Allah, maka insya Allah akan lurus dan lempeng kita beragama. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Coba, kita punya waktu 7 menit, ya, 7-8 menit, silakan. Ustaz Haji Ilham. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Tuan Guru, kebetulan sekarang bulan Maulid, jadi sedikit pertanyaan tentang Maulid. Nah, sekarang ini kita banyak sekali, khususnya masyarakat kita kan sedang merayakan Maulid gitu, sedang merayakan Maulid, bahkan acara Maulidnya dari pagi sampai sore. Tapi di lain pihak ada juga teman-teman di medsos itu menyatakan bahwa Maulid itu tidak ada, Nabi, sahabat, tabiin dan sebagainya nggak pernah merayakan Maulid. Bahkan mengatakan bahwa yang pertama kali merayakan Maulid itu adalah dari aliran Syiah katanya. Jadi mohon pencerahan Tuan Guru, karena kita sudah kebiasaan dan sudah, saya pikir sudah bagus merayakan Maulid. Sekali lagi mohon pencerahan Tuan Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ilham. Jadi begini, kalau kita pakai dari apa yang saya sampaikan tadi, kita letakkan saja di mana tempatnya Maulid itu. Apakah dia termasuk fardu ain, fardu kifayah, sunnah atau mubah, ya. Nah, kalau kita sudah tahu di mana tempatnya, maka insya Allah kita tidak akan meributkan Maulid itu, ya. Maulid itu tradisi yang baik. Memang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, oleh para sahabat, oleh tabi'in, tetapi tidak pernah juga dilarang, ya. Sebagai satu tradisi, yang namanya tradisi itu dari mana kita mengukur kalau ada tradisi baik buruknya? Dalam Islam itu jelas, kalau yang namanya tradisi
maka baik buruknya itu diukur dengan dua hal. Yang pertama dari niatnya, ya, niat dari orang yang membuat sesuatu tradisi itu atau yang menghadiri tradisi itu, dan yang kedua dari apa isi dari tradisi itu. Ini kaidah. Jadi mau mengukur sesuatu yang baru, ya, yang katakanlah tidak ada pada zaman Nabi besar Muhammad SAW, ya, perayaan apapun namanya bahkan, ya, silahkan diukur dengan dua hal itu. Contoh, ini analog saja ya. Ada peringatan 17 Agustus. Nggak bisa kita mengatakan ngapain 17 Agustus, dulu Nabi sama sahabat nggak pernah memperingati berdirinya negara Islam kok. Ini bid'ah, ini memperingati berdirinya negara. Nabi itu nggak pernah memperingati negara Madinah itu berdiri kapan, kemudian sahabat, tabi'in, tidak pernah. Nah, tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Kenapa? Ya karena ini memang tradisi. Ini maulidnya atau peringatan hari kemerdekaan atau peringatan apapun memang bukan diniatkan sebagai ibadah mahdhoh, tapi itu suatu adatun hasanah. Maka bagaimana? Boleh nggak kita hadir 17 Agustusan? Ya bergantung dari niat kita. Saya nih hadir 17 Agustus untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, maka saya akan dapat pahala dari sisi mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Paham ya teman-teman ya? Tapi kalau mau 17 Agustus pergi ke keramaian buat nyolong misalnya, atau buat sombong-sombong, ya rusak juga. Jadi niat itu satu. Yang kedua, diukur dari apa isi dari sesuatu itu. Begitu acara 17 Agustus, di situ ada pidato pemimpin kita, ada upacara bendera, mengenang para syuhada, ada mengheningkan cipta, membaca doa, bagus. Tapi kalau 17 Agustus misalnya isinya nggak keruan-keruan ya pokoknya nggak keruan-keruan, ya nggak usah juga. Tapi kan baik, selama ini kan peringatannya baik. Jadi peringatan 17 Agustusnya itu yang mubah. Orang yang menghadirinya bergantung dari niatnya, ya. Bergantung dari niatnya. Jadi bisa orang menghadiri hal yang sama tapi dapatnya beda-beda, ya. Paham ya bapak-bapak ya? Kan itu sama dengan ada pemuda yang dilihat oleh Nabi lewat depan masjid, lalu sahabat mengatakan, aduh sayang dia nggak ikut ngaji sama kita. Kata Nabi, hati-hati kalian, jangan cepat-cepat menghukum orang. Kalau dia keluar cari rezeki, dia fisabilillah. Kalau dia keluar untuk menafkahi orang tuanya, dia fisabilillah. Kalau dia mencari rezeki supaya tidak meminta-minta kepada manusia, dia fisabilillah. Tapi kalau dia keluar dengan niat menyombongkan diri, dia fisabilillah syaitan. Jadi perbuatan yang mubah, ya, sesuatu yang mubah itu bisa dapat pahala di situ. Bergantung dari pertama niatnya dan yang kedua isinya. Jadi silahkan ini dipakai ya, dipakai dalam hal-hal yang memang sifatnya adalah sesuatu yang baru, sebagaimana misalnya peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, peringatan nuzulul Quran yang nggak pernah Nabi. Misalnya Nabi setiap Ramadan, sahabat yuk kita peringati nuzulul Quran, memang tidak pernah. Tapi hari ini tradisi itu ada, dan orang yang membuat atau menghadiri tradisi itu akan yusabu hasabaniyatihi, maka dia akan diberikan pahala atau tidak ada pahala bergantung niatnya dan bergantung isi daripada kegiatan itu. Kalau nuzulul Quran itu isinya kita dengar orang membaca Al-Quran, diceritakan mukjizatnya Al-Quran, diceritakan bagaimana turunnya demikian beratnya melalui proses yang panjang, oh Masya Allah, itu justru luar biasa, membuat kita makin bersyukur, membuat kita makin cinta Al-Quran. Tapi kalau nuzulul Quran isinya joget-joget, ya gak usah ngapain. Tapi kan nuzulul Quran selama ini bagus semua isinya. Ada joget-joget nuzul? Gak ada. Semua isinya nuzul Quran, tausiah, bacaan Al-Quran, bacaan salawat. Maka kalau mau hadir, hadiri dengan niat mensyukuri nikmat terbesar yang Allah sisakan bagi kita sebagai petunjuk. Itulah al-mu'jizatul uzma, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi ini mubahat, termasuk benda-benda yang mubah, ya, yang nanti hukumnya itu bergantung dari isinya dan niatnya.
Nah, demikian juga peringatan maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bergantung dari niat dan isi dari apa yang disebut perayaan itu. Orang yang hadir ke maulid dengan niat dia ingin menunjukkan kecintaannya pada Nabi, kira-kira dapat pahala nggak? Dapat, insya Allah. Kan dia ingin menunjukkan cintanya pada Nabi dengan cara itu. Lalu maulidnya diisi dengan hal-hal yang baik, dengan zikir, doa, baca sirah Rasul, membaca sholawat, baca Al-Quran, kan bagus. Kecuali kalau maulid disebut maulid tapi isinya joget-joget, ya itu bukan maulid hakikatnya, ya. Jadi itu bukan acara maulid, itu acara joget-joget namanya, ya. Jadi yang namanya maulid benar-benar ya dilihat, ya, niat dari orang yang mendatangi menghadirinya dan juga isi daripada acara atau kegiatan. Saya yakin, ya, hampir semua, ya, yang namanya maulid itu selalu diisi dengan hal-hal yang baik, ya. Kalau ada yang mengatakan tapi kan ada juga berlebih-lebihan, ya, yang berlebihan itu yang dikurangi supaya nggak berlebihan, begitu, ya. Jadi yang namanya ekses itu yang dikurangi, ya. Dan ya mohon maaf sih kalau saya mendengar ada orang mengatakan kita tidak boleh berlebih-lebihan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan biasa-biasa aja katanya. Pak, ya, mau memuji Nabi seberlebihan apa Anda? Apa yang Anda bisa katakan coba tentang Nabi? Kalau Anda mengatakan bahwa Rasulullah adalah Badrut Tamam, purnama yang sempurna, itu belum ada apa-apanya dibanding pujian Allah sendiri kepada Nabi. Kalau Anda mengatakan duhai Rasulullah sang penyembuh jiwa, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan Allah sendiri yang menyampaikan dalam Al-Quran. Coba baca Al-Quran. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau sesungguhnya wahai Muhammad, engkaulah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu kata Allah tentang Nabi-Nya. Jadi kalau ada kita mengatakan duhai Rasulullah, engkaulah yang memberi kami petunjuk, itu bahasa Al-Quran sendiri. Kalau kita mengatakan duhai Rasulullah sang penyembuh jiwa, baca dalam Al-Quran, ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang namanya Muhammad itu kata Allah membacakan Al-Quran dan dia mensucikan jiwa-jiwa manusia. Itu kata Allah. Apalagi coba mau berlebihan apa? Jadi kalau kita mengatakan ya Rasulullah, ya Habiballah, engkaulah pemimpin kami, engkaulah panduan kami, itu masih belum ada apa-apanya dibanding pujian Al-Quran. Tidak ada pujian yang berlebihan untuk Nabi selama tidak mempertuhankan Nabi. Nah, kalau sudah menganggap Muhammad engkau Tuhan kami, ya, itu baru nggak beres, itu namanya musyrik. Tapi selama masih dalam batas tidak dikeluarkan Nabi dari kemanusiaannya, tidak dipertuhankan, nggak ada namanya lebih. Justru mohon maaf bapak-bapak, pujian kita sama Nabi dibandingkan pujian Allah kepada Rasul itu jauh. Kalau Anda mengatakan ya Rasulullah, engkaulah yang mengeluarkan kami dari kegelapan menuju kepada cahaya, boleh enggak? Boleh enggak? Berlebihan enggak? Enggak, itu bahasa Al-Quran. Litukhrijan nas, engkau mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur. Jadi tidak ada yang berlebihan. Ulama katakan wahai sang pemberi petunjuk. Kalau ada yang mengatakan tapi kan yang memberi petunjuk Allah, iya, secara hakiki yang namanya pemberi petunjuk adalah Allah, tapi melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak pernah ada pujian kita mau sehebat-hebatnya Anda puji Nabi itu nggak ada apa-apanya dibanding pujian Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka pujilah Nabi Anda, pujilah Nabimu dengan segala macam pujian sepanjang engkau tidak mempertuhankannya. Itulah yang disampaikan oleh ulama Al-Imamul Busiri, famablagul fil ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Yang namanya Muhammad itu Anda puji dengan segala macam pujian, tapi dia tetap manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, ya. Dan walaupun begitu dia adalah sebaik-baik makhluk Allah, ya. Cuman kalau lagi maulid kadang-kadang saya heran, ya, kalau giliran memuji Nabi ngitung-ngitung bener, nggak boleh begini, nggak boleh begitu.
Tapi kalau giliran memuji atasan, kalau bicara dengan orang lain, waduh, sopannya luar biasa. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kan begitu, ya. Al-Mukarram, yang kami muliakan, misalnya presiden, gubernur, bupati. Apa itu yang mulia? Yang mulia itu as-sayyid. Ya. Kalau bilang Nabi SAW, berat sekali bilang sayyiduna itu, nggak mau dia bilang sayyiduna. Arti sayyid itu pemimpin. Tapi kalau untuk orang lain gampang sekali memuji. Padahal orang itu wala bawa hidayah buat dia, wala kasih dia keselamatan akhirat, hanya cuman sementara jadi pemimpinnya di dunia, sudah dipuji-puji luar biasa. Tapi pemimpin yang hakiki Nabi besar Muhammad SAW justru bakhil dia untuk memujinya. Padahal nanti syafaatnya bukan di pemimpinnya di dunia itu, nanti syafaatnya sama Nabi. Jadi kalau Anda punya hazanah puji memuji, pujilah Rasul. Kalau memuji Rasul nggak bakal kecewa. Tapi memuji manusia itu seringkali ujungnya tidak baik. Gitu ya bapak-bapak ya. Jadi silahkan bermaulid, silahkan bersukacita, bergembira, puji Nabi dengan pujian yang sehebat-hebatnya selama tidak mempertuhankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Bapak Haji Ilham. Cukup ya? Ngulang apa nyambung? Ngulang. Baru hal yang lain? Betul. Tapi cepat ya Pak ya. Ada, tinggal 5 menit. Ayo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, mohon jawaban dari sebuah pertanyaan saya ini. Yang sudah bicarakan adalah sholat, dan sholat ini adalah salah satu ajaran Islam yang paling tinggi derajatnya dibanding ajaran-ajaran yang lain, seperti yang pelungguh bilang tadi. Pertanyaan saya, apa rahasia dalam kalimat sholah itu dihubungkan dengan aqimis sholah, sedangkan yang lain-lain tidak pakai aqimis sholah Mukarram? Zakat tidak pakai aqimis zakat, hanya sholat yang pakai aqimis sholah. Tunas penjelasan Mukarram. Kemudian saya ingin komentari sedikit tentang siapa yang pertama kali melaksanakan maulid. Kalau salah ini Mukarram tolong diluruskan. Kalau menurut pemahaman saya tentang yang paling pertama kali melaksanakan atau memperingati maulid Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Fil. Al-Fil, Allah menceritakan tentang bagaimana keadaan ketika beliau lahir. Bahkan ayat terakhir ka'asfim ma'kul. Itu Mukarram. Itulah, terima kasih. Terima kasih Pak. Masya Allah, hebat. Gini, jadi kalau untuk sholat itu kan penjelasan tentang aqimus sholat itu panjang, tapi intinya bahwa yang namanya sholat itu kan yang dikejar itu bukan fi'luhu, mujaradul fi'li, bukan hanya mengerjakan urutannya dengan benar ya, tetapi al-itmam wal khusyuk wal khudu', menyempurnakannya dan khusyuk di dalam melaksanakannya. Itu yang diminta ya, sehingga bahasanya itu bukan if'alus sholah tapi aqimus sholah, karena kata iqamah itu lebih dari sekedar mengerjakan ya, tapi menegakkan kalau bahasa kita ya, bukan sekedar mengerjakan tapi menegakkan. Kenapa? Ya karena tadi bukan hanya sekedar urut-urutannya, tapi di situ ada itmam. Apa itu itmam? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya tumakninah, salah satu rukun sholat. Jadi dalam mazhab Syafi'i tumakninah itu rukun sholat. Hati-hati. Artinya apa? Artinya pergerakan dari rukun ke rukun itu tidak menunjukkan kita terburu-buru. Itu nama tumakninah. Bahasa sederhananya, pergerakan dari rukun ke rukun tidak menunjukkan kita terburu-buru. Misalnya
ruku, ya, dari ruku kan ke i'tidal. Nah, ruku itu tek, benar-benar kena punggungnya itu rata, baru bangun dengan wajar. Jadi bukan tak, hilang tumaninahnya. Sama i'tidal juga, i'tadala itu artinya tegak kembali. Jadi kalau belum tegak kembali sudah sujud, itu hilang juga tumaninahnya. Hati-hati. Jadi yaf'alus sholata wala yuqimuha, dia mengerjakannya tapi tidak menegakkannya. Nah, itu yang bahaya. Jadi ya kita belajar terus ya bapak-bapak ya. Tapi sebenarnya begini, nggak usah serem-serem lah sholat ya. Dalam arti jangan kita ketakutan. Kira-kira sholat saya ini bagus apa enggak? Nggak usah ketakutan. Laksanakan aja dengan baik. Coba untuk khusyuk. Dan ukuran khusyuk itu bukan berarti tidak pernah ada pikiran selain sholat. Yang namanya khusyuk adalah kalau datang pikiran yang lain segera diusir, itu namanya khusyuk. Jadi yang namanya khusyuk itu begitu kita ingat hal yang lain, buang, datang buang, datang buang. Berapa kali? Mau 1000 kali nggak masalah. Rakaat pertama tiba-tiba ingat PR, buang. Rakaat kedua ingat warung, buang. Rakaat ketiga ingat istri, buang. Begitu terus sampai selesai. Nah, itu namanya orang khusyuk, yaitu dia membuang godaan itu. Yang tidak boleh adalah istirsal fil khatarat, yaitu dia biarkan pikirannya. Jadi Allahu Akbar di Mataram pikirannya, begitu salam-salam sudah di Lombok Timur pikirannya, berjalan terus. Nah, itu nggak boleh ya. Karena itu sebenarnya namanya khusyuk itu ikhtiar, upaya. Allah menghargai ikhtiar kita, Allah menghargai upaya kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terakhir saya mohon doa, hari Jumat yang akan datang itu di Pancor itu ada peringatan Tasyakur Hultah NWDI yang ke-90. Jadi ke-90 ya. Kalau kemarin Indonesia itu usianya 80, maka NWDI itu secara hitungan hijriyah itu 10 tahun lebih tua daripada Indonesia. Sekolah pertama yang dibangun oleh pahlawan nasional Maulana Syekh itu 1937, artinya 8 tahun lebih tua daripada proklamasi 1945 ya, secara Masehi. Tapi dalam hitungan hijriyah, karena jumlah hari hijriyah itu lebih sedikit daripada Masehi, maka hitungannya sekarang 10 tahun ya, lebih tua. Kemarin kita memperingati 80 tahun proklamasi, maka hari Ahad besok kami dan kita semua ya bertasyakur insyaallah memperingati 90 tahun ya Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang didirikan oleh pahlawan nasional kita Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bagi yang ada keluangan silakan bisa datang, kita bersama-sama bertasyakur bersamaan dengan memperingati haulnya Al-Maghfurullah yang ke-28 dan juga peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keberapa? Yang keberapa Maulid Nabi kalau hijriahnya? Sekarang berapa hijriah? 1447 ya. Ketika Nabi hijrah usia Nabi berapa? 53. Kan menjadi Nabi usianya 40, lalu di Mekah 13 tahun, berarti 53. 1447 tambah 53 berapa? 1500. Nah, jadi tahun ini adalah peringatan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persis 1500 tahun yang lalu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.